Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah asesmen anak berkebutuhan khusus, yakni pada materi asesmen perkembangan motorik. Di sini saya Agung Anugrah sebagai moderator dengan MPM terakhir 094 akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada rekan saya, Ardila Mardatila dengan MPM terakhir 115, lalu ada Vanilia Sari dengan MPM terakhir 044, lalu ada Faki Yusuf dengan 3 MPM terakhir 002, dan yang terakhir ada Wahyu Ardiansah dengan MPM terakhir 155. Definisi perkembangan motorik menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada Rudolf 1998. Dia mengemukakan perkembangan motorik adalah perkembangan gerakan jasmani yang melalui kegiatan pusat saraf, surat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Selanjutnya yaitu menurut Endang Tini Sukamto 215. Perkembangan motorik adalah sesuatu proses pemasakan atau gerak yang langsung melibatkan otot-otot untuk bergerak dalam proses persyaratan yang menjadi seorang mampu menggerakkan tubuhnya. Menurut Keok dalam Penny 1996, perkembangan motorik dapat didefinisikan sebagai perubahan kompetensi atau kemampuan gerak dari mulai masa bayi sampai masa dewasa, serta melibatkan berbagai aspek perilaku manusia. Kemampuan motorik dan perilaku yang ada pada manusia ini mempengaruhi perkembangan motorik, dan perkembangan motorik itu sendiri mempengaruhi kemampuan dan perilaku manusia. Sedangkan yang terakhir yaitu menurut McGill Richards S. 1989, perkembangan motorik adalah berdasarkan kecermatan dalam melakukan gerakan. Keterampilan dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halus. Baik, materi selanjutnya yaitu ruang lingkup perkembangan motorik. Yang pertama ada motorik kasar. Motorik kasar adalah kemampuan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar di bagian besar atau di seluruh anggota tubuh. Motorik kasar diperlukan agar anak dapat duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Di dalam motorik kasar terdapat 4 poin. Poin pertama yaitu kekuatan, keterampilan sekelompok otot untuk menimbulkan tenaga sewaktu kontraksi. Yang B, koordinasi, keterampilan untuk mempersatukan atau memisahkan dalam satu tugas yang kompleks. Yang C, keterampilan yang berdasarkan kelentukan dalam satu waktu tertentu. Yang D, kelincahan, keterampilan seseorang mengubah arah dan posisi tubuh. Yang kedua yaitu motorik halus. Motorik halus adalah gerakan tubuh mengakibatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil serta memerlukan koordinasi yang cermat. Selanjutnya yaitu ada metode asesmen perkembangan fisik motorik anak. Terdapat beberapa metode asesmen perkembangan fisik motorik anak. Yang pertama yaitu ada pengukuran tinggi badan dan berat badan. Pengukuran tinggi badan dan berat badan merupakan metode yang paling umum digunakan untuk mengukur pertumbuhan fisik anak. Pengukuran dapat memindahkan skala secara berkala, biasanya setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali, untuk memantau pertumbuhan fisik anak. Kemudian yang selanjutnya ada pengukuran lingkar kepala. Pengukuran lingkar kepala dilakukan untuk mengukur pertumbuhan otak dan perkembangan kepala anak. Hal ini penting dilakukan pada anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun, karena pada usia ini otak masih terus berkembang dan tumbuh dengan cepat. Kemudian yang selanjutnya ada tes perkembangan motorik. Tes perkembangan motorik dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan motorik anak seperti kemampuan berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya. Tes ini dilakukan dengan cara mengamati perilaku anak saat melakukan aktivitas motorik tertentu. Kemudian metode yang terakhir yaitu ada pemeriksaan kesehatan fisik.
Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan untuk mengevaluasi kondisi kesehatan anak secara keseluruhan. Hal ini meliputi pemeriksaan sistem syaraf, kemudian ditemukan di vaskuler, sistem pernapasan, dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya keseimbangan keterampilan. Keseimbangan keterampilan seseorang untuk mempertahankan suhu dalam berbagai posisi keseimbangan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Yang pertama, keseimbangan statis, kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan pada posisi tetap. Yang kedua, keseimbangan dinamis, kemampuan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan ketika bergerak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.